Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 2 Teknik Peledakan kelas A dari Universitas Jember ingin melakukan presentasi terkait dengan sebuah jurnal. Bisa di next. Nah, untuk jurnal yang kami akan gunakan yaitu tentang kajian teknis dan ekonomis peledakan di PIT 1 PT Pebana Adi Sarana Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat oleh Fadlan Asani dan Raymond Kopa. Bisa di next. Nah, untuk ini anggota kelompok 2 yaitu yang pertama ada Kadek Dwi Prabawa dengan NIM akhir 09, kemudian Agus Prasetyo dengan NIM akhir 11 dan Wisnu Agung Prayogo NIM akhir 13 serta Angelo Kevin Andreas dengan NIM akhir 26. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, industri pertambangan yaitu merupakan peledakan yang digunakan untuk memecahkan batuan. Namun, hasil peledakan biasanya berupa boulder yang tidak ingin atau ukurannya terlalu besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut perlu penyesuaian geometri peledakan dan penggunaan alat Barker yang efektif. Nah, analisis dari fragmentasi batuan tersebut dengan metode Kurzram, di mana image dari analisis tersebut penting untuk memahami hasil peledakan dengan meminimalisir dari jumlah border target produksi dapat tercapai dengan produksi yang lebih efektif. Terus selanjutnya, nah, di sini ada informasi dari perusahaan tersebut yang kami teliti, yaitu yang pertama yaitu di PT Pabana Abdi Sarana, di mana dia berlokasi di Sumatera Barat dengan luas area 54,70 hektar dengan bahan galian utama yaitu andesit dengan cadangan yang diperkirakan sebanyak 3.925.900 ton. Nah, untuk lokasi penelitian sendiri yaitu di Jarong Mudik, Pasar Manggilang, Kecamatan Pekalongan, Kota Baru, Kabupaten 50, Kota Provinsi Sumatera Barat. Next. Nah, untuk pembahasan sendiri yaitu kajian pustaka, ada pola peledakan, geometri peledakan, serta faktor-faktor yang tak terkendali. Nah, untuk pola peledakan sendiri, pola peledakan merupakan urutan atau waktu peledakan antara lubang tembak dalam suatu barisan dan antara suatu dengan yang lainnya. Di mana pola peledakan itu ada beberapa macam, antara lain dari bokat, yaitu sebuah pola peledakan yang arah runtuhnya batuannya ke depan dan membentuk kotak, seperti gambar pada nomor 1 itu ya. Terus selanjutnya di situ ada vikat, di mana pola peledakan yang arah runtuhannya batuannya ke depan dengan membentuk huruf V, di mana tersebut bisa dinamakan dari vikat itu sendiri. Terus selanjutnya di pola peledakan yang ketiga, di mana itu ada corner cut, di mana corner cut ini adalah pola peledakan yang arah runtuhannya batuannya ke salah satu sudut dari bidang bebas. Itu adalah berbagai macam dari pola peledakan. Bisa di next. Baik, di sini ada beberapa atau dari pola peledakan itu sendiri, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu pola peledakan beruntun, di mana lubang-lubang tembaknya diledakkan dengan waktu penundaan atau beruntun dalam satu baris. Nah, itu bisa dilihat dari nomor 1 itu ya gambarnya. Terus selanjutnya di sini ada pola peledakan serentak, di mana dalam satu barisan beruntun antar baris atau dengan baris lainnya. Itu termasuk di gambar yang kedua. Next. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Agus. Saya izin melanjutkan.
Selanjutnya ada geometri peledakan. Di sini kami mengambil dua eh, literatur. Yang pertama menurut RLAS dan yang kedua menurut Sijikonya. Yang pertama dalam sebuah pola peledakan itu ada burden. Burden merupakan jarak tegak lurus dari lubang ledak terhadap bidang bebas yang terdekat saat terjadi peledakan. Rumus perhitungannya ada di layar. B sama dengan KB dikali DE per 12 dengan keterangan sebagai berikut. KB adalah nisbah burden yang telah dikoreksi dan DE adalah diameter lubang ledak dalam satuan inci. Kemudian ada spacing. Spacing ini merupakan jarak antar lubang ledak yang satu dengan lubang ledak yang lain dalam satu barisnya. Rumus perhitungannya ada di layar. S sama dengan KS dikali B. KS itu spacing rasio bernilai antara 1 sampai 2 dan B-nya tadi burden yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya ada stemming yang dilambangkan dengan huruf T. Stemming merupakan bagian lubang ledak yang kosong tetapi diisi dengan material seperti cutting dan material lepas lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk mengurung gas-gas hasil proses peledakan agar energinya dapat terdistribusi secara maksimal. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai stemming adalah sebagai berikut yang tertera di layar. T sama dengan KT dikali B. KT merupakan stemming rasio yang bernilai berkisar antara 0,7 sampai 1 dan B-nya itu didapatkan dari burden dari perhitungan sebelumnya. Kemudian ada subdrilling. Subdrilling ini dilambangkan dengan simbol J. Subdrilling adalah kelebihan kedalaman di bawah batas floor jenjang. Tujuannya supaya batuan dapat meledak secara full phase sesuai harapan dan menghindari adanya tuh. Rumus penentuannya adalah sebagai berikut. J sama dengan KJ dikali B. KJ di sini adalah subdrilling rasio yang bernilai antara 0,2 sampai 4 dan B-nya didapatkan dari nilai perhitungan burden sebelumnya. Kemudian dalam geometri peledakan menurut RLS juga ada kedalaman lubang ledak. Ini merupakan penjumlahan antara tinggi jenjang dan subdrilling. Ketinggian lubang ledak dapat ditentukan berdasarkan ketinggian jenjang yang ada atau dengan rumus perhitungan yang ada di bawah ini. H sama dengan KH dikali B. KH sama dengan hole depth ratio yang bernilai antara 1,5 sampai 4 dan B-nya ini adalah burden yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya ada PC atau power charge atau pengisian bahan peledak. Rumus perhitungannya adalah PC sama dengan L min T. L-nya ini tinggi lubang ledak dalam 1 meter dan T-nya juga didapatkan dari perhitungan sebelumnya tinggi stemming dalam 1 meter. Kemudian ada juga rumus perhitungan loading power atau berat bahan peledak yang akan dibutuhkan. E sama dengan PC dikali DE. PC merupakan panjang kolom isian bahan peledak dan DE adalah loading density dalam satuan kilogram per meter. Selanjutnya setelah kita membahas menurut RLS, selanjutnya ada menurut Sijikonya. Jadi menurut Sijikonya ini hampir mirip dengan menurut RLS, tapi perbedaannya Sijikonya ini memiliki dasar perbandingan tinggi jenjang dan jarak burden yang dapat diterapkan. Maka akan diketahui hasil dari peledakan tersebut. Misalnya, jika stiffness rasionya 1, maka fragmentasinya akan buruk. Jika stiffness rasio 2, itu fragmentasinya akan sedang. Dan begitu juga, semakin tinggi stiffness rasio, maka semakin memuaskan hasil fragmentasinya. Di geometri peledakan menurut Sijikonya juga ada PF atau powder vector. Powder vector ini merupakan specific charge, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan jumlah bahan peledak yang digunakan untuk membongkar sejumlah volume batuan. Rumusnya adalah sebagai berikut. PF sama dengan N dikali E per W. N-nya itu jumlah lubang ledak, W-nya itu merupakan volume material yang akan diledakkan, dan E-nya berat bahan peledak setiap lubang ledak. Untuk mencari W atau volume material yang akan diledakkan, digunakan dengan rumus A dikali L. A-nya ini luas daerah yang diledakkan dan L itu tinggi jenjang. Baik, saya serahkan ke teman saya untuk berikut. Oke, terima kasih Kevin. Selanjutnya, karena sudah dibahas terkait geometri peledakan dengan rumusnya dari RLAS dan Sijikonya, didapatkan hasil perhitungan dengan kedua rumus yang berbeda, yaitu seperti pada yang tertampil di layar. Terlihat tidak sedikit perbedaan yang ada. Tidak banyak perbedaan yang ada, hanya sedikit. Di perbedaan banyak terdapat di bagian powder vector dan fragmentasi kusram. Di sini, patokan pemilihan di sini yaitu dipilih yang menggunakan yang memiliki nilai fragmentasi kusram yang lebih besar, karena fragmentasi kusram adalah tingkat kelolosan material hasil peledakan dengan yang dimasukkan dalam saringan.
Jadi tingkat kelolosannya dari fragmentasi kusram yaitu 22,3%, sedangkan eh, itu dari RLA. Sedangkan fragmentasi kusram jika menggunakan geometri peledakan Sijikonya mendapatkan hasil 7,43%. Maka dari berdasarkan asumsi tersebut, kita menggunakan penelitian ini lebih menggunakan metode yang di- disampaikan oleh RLAS, di mana metode RLAS mendapatkan volume peledakan yaitu 12,8 meter kubik eh, dengan jumlah bahan peledak 5,84 kg, powder vektornya 0,45 dan fragmentasi kusramnya 22,3%. Oke, selanjutnya setelah kita memilih selanjutnya setelah kita memilih RLAS sebagai metode yang kita gunakan atau rumus penelitiannya, kita bandingkan hasil dari RLAS yang sudah disimulasikan menggunakan software, di mana hasil yang didapatkan dengan pembuktian geometri aktual dengan data yang didapatkan di lapangan dengan metode RLAS, didapatkan bahwasanya dengan bahan peledak yang lebih banyak, volume peledakan yang hampir sama, dan powder faktor yang lebih besar, dihasilkan nilai persentasi fragmentasi yang lebih kecil, yaitu 19,37%. Fragmentasi yang lebih kecil ini menandakan bahwasanya boulder yang dihasilkan itu lebih sedikit dan fragmentasi dari penggunaan LLAS ini lebih kecil ketimbang geometri aktual. Maka dari itu bahan peledaknya terlihat lebih banyak dan volume peledakannya sama, cuman lebih banyak sedikit dibanding geometri aktual. Nah, dari tabel dapat dilihat berdasarkan perhitungan dua geometri yaitu teori aktual dan RLAS dengan hasil persentase fragmentasi peledakan dengan menggunakan teori RLAS sesuai dengan target yang diminta oleh perusahaan, yaitu boulder di bawah dari 20%. Dalam artian untuk saat ini memang diperlukan rekomendasi geometri peledakan di PT Pebana Adi Sarana untuk mendapatkan kegiatan peledakan yang ideal. Dalam penelitian ini yang dikatakan ideal yaitu dari metode RLAS. Untuk pembuktian selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya untuk kan tadi secara teknis. Nah, untuk selanjutnya pembandingan dari biaya. Nah, untuk kondisi aktualnya dan RLAS-nya ini bisa dilihat di slide. Nah, ini untuk produksinya itu berbeda. Untuk di aktualnya itu 18.360 ton, sedangkan untuk RLAS itu 20.000 ton. Nah, dari data sebelumnya itu dari jumlah bahan peledak dan lain sebagainya, untuk bahan peledak menggunakan ANFO dengan harga satuannya yaitu 10.000, sehingga diperoleh aktual dan RLAS-nya sekian. Nah, untuk biaya breakernya setiap boulder blasting itu membutuhkan 15.000. Jadi 90 juta dan 58 untuk RLAS. Nah, kenapa kok RLAS ini lebih rendah? Dikarenakan boulder-bouldernya tadi lebih sedikit. Untuk selanjutnya total biaya diperoleh, perbedaan di sini RLAS cenderung lebih rendah dengan total produksi yang lebih tinggi. Nah, hal ini dikarenakan RLAS ini lebih efektif untuk dilakukan di perusahaan tersebut daripada aktual sebelumnya. Jadi disimpulkan bahwa dengan yang lebih efisien yaitu menggunakan geometri RLAS untuk dilakukan uji coba di perusahaan tersebut dengan selisih biaya dari keduanya yaitu sebesar 1.597 per ton. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya
Selain itu ada faktor-faktor yang tak terkontrol yang dapat mempengaruhi hasil peledakan. Ini ada 3 faktor yaitu karakteristik massa batuan, kondisi cuaca, dan pengaruh air tanah. Nah, kenapa faktor-faktor ini tidak dapat terkontrol? Karena ini sudah dari dalam karakteristik massa batuan ini harus diperhatikan dalam rangka untuk memperbaikan fragmentasi batuan, yaitu tentang kekerasan batuan, elastisitas batuan, serta kuat tekan dan kuat tarik batuan tersebut. Nah, untuk kondisi cuaca, apabila ini sangat berpengaruh karena apabila terdapat hujan, jadi untuk peledakan dihentikan. Nah, untuk pengaruh air tanah, nah ini pengaruhnya nanti terhadap jenis anvo atau jenis bahan peledak yang dipilih, serta ada salah satu treatment untuk menghindari bahan peledak tersebut agar tidak tercampur dengan air untuk menghindari terjadi kesalahan. Bisa di next. Ya, mungkin itu dari kelompok 2 kelas A Teknik Peledakan Universitas Jember. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.